Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas satu saham batubara lagi ya, yang saham batubara ini biasanya bagi dividen 3 kali per tahun nih. Nah, bagaimana prediksinya ya, terus bagaimana sih bisnis saham batubara ini ya, apakah ada rencana-rencana ke depannya atau tidak gitu ya. Mari kita bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai ya, saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat juga. Ada yang tentang perusahaan listrik swasta, lalu ada saham BUMN yang rutin bagi dividen, dan juga yang minggu lalu ya saya membahas tentang prediksi dividen dari Adaro, lalu ada perusahaan pengangkatan batubara, dan juga Sido muncul ya. Semua video ini jika teman-teman berminat untuk nonton, nanti linknya bisa saya taruh ya di kolom deskripsi, atau cari saja di channel Investor Jelata ini. Oke, kita mulai ya. Jadi saham batubara yang akan dibahas adalah PT Bara Multi Sukses Sarana ya, dengan kode ticker BSSR ya. Dimana BSSR ini didirikan pada tahun 90 ya. Awalnya dia hanya trading ya, agen perdagangan dan pemasaran batubara untuk tambang batubara Bukit Asam ya. Tadinya dia cuma dagang ya, lalu mulai mengakuisisi tambang batubara ya, yaitu PT Antang Gunung Meratus di tahun 95. Ya, lalu mulai eksplorasi batubaranya di tahun 99. Jadi tadinya dia dagang, sekarang sudah mulai memiliki tambang batubara sendiri ya. Oke, lalu saat ini dia menjalankan kegiatan pertambangan di 5 kabupaten ya, semuanya di Kalimantan ya. Ada Kutai Kartanegara, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan juga Hulu Sungai Selatan nih. Dengan luas konsesi tambang batubaranya 24.893 hektar ya. Dan dia produksinya tahun 2022 tuh 15-an juta ya, 15,52 juta ton ya yang dipasarkan gitu ya. Nah, ini salah satu tambang dia ya, di Kabupaten Kartanegara ya, dengan nilai kalor yang 4.100 ya. Jadi dia dari tempat tambangnya ke pelabuhan ya menggunakan truk dulu nih ya, kayak yang warna hijau nih ya, truk dulu, lalu dari pelabuhannya itu Bakungan ya sampai ke tepi laut nih ya. Ini menggunakan tongkang ya. Jadi di sungai ya menggunakan tongkang. Jadi ada 2 transportasi, darat dan juga sungai ya. Lalu yang kedua ini ya yang dipegang oleh Antang Gunung Meratus nih di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah. Dimana di sini lebih variatif ya, nilai kalor dari batubaranya ada yang lebih rendah 3.400 dan juga ada yang tinggi ya 4.600. Oke, lalu di public expose di tahun ini ya, udah beberapa bulan lalu di bulan Mei ya, ada pertanyaan ya dari salah satu peserta public expose-nya ya, yang nomor 6 nih ya. Apakah BSSR memiliki rencana untuk diversifikasi bisnis seperti perusahaan tambang batubara lain ya? Seperti kita tahu beberapa tambang batubara lainnya mulai diversifikasi ya. Ada yang ke nikel ya, seperti Harum ya, lalu Adaro kemarin smelter aluminium ya, lalu ada juga misalnya Indika yang mulai ke agroindustri, kalau salah ada agroindustri ya Indika ya, dan juga energi terbarukan gitu ya. Nah, jadi ditanya nih apakah BSSR memiliki rencana. Nah, jawabannya ya kayaknya belum ada ya, karena dia bilang saat ini salah satu inisiatif tahun 2003 adalah dengan melakukan eksplorasi pengeboran di wilayah-wilayah yang masih belum dieksploitasi dan dieksplorasi dengan baik. Jadi dia masih fokus ke nambang batubara aja nih, seperti BSSR. Minimal sampai tahun 2024 dia belum ada niatan ya untuk melakukan diversifikasi. Jadi ya ini salah satu, kalau menurut saya pribadi, mungkin salah satu kekurangan BSSR ya, karena beberapa perusahaan besar batubara lainnya mulai diversifikasi, tapi BSSR kayaknya masih fokus hanya menambang saja ya. Bukan berarti nggak bisa cuan ya, bisa cuan sih, tapi emang sebaiknya mulai diversifikasi ya, karena mungkin nggak tahu ke depannya kan batubara apakah mulai menurun gitu ya demand-nya, karena perlahan-lahan dunia termasuk Indonesia sendiri mulai mengarah ke energi terbarukan ya. Walaupun ya tidak akan 100% energi terbarukan ya, cuma mungkin demand-nya akan ya menurun atau ya stagnan lah gitu ya. Jadi mungkin perlu usaha-usaha untuk merambah ke bisnis lain gitu ya, kalau menurut saya gitu ya. Oke, kita masuk ke komposisi kepemilikan saham ya, di mana di sini 50% dipegang oleh PT Ohana Sentosa Cemerlang. Lalu ada perusahaan dari India nih ya, Tata Power,
GS Energy ya, ini dari Korea kalau nggak salah, dan publiknya itu 9,26% ya. Lalu ada juga GS Global Resources yang mungkin ya satu perusahaan, satu induk lah dengan GS Energy Corporation. Lalu ada Bapak Daniel Suharya ya, cuman sedikit nih sih ya, 1.500 doang ya. Tapi dia salah satu komisaris ya di BSSR ini. Oke, ini tadi yang jumlah produksi ya, jumlah produksi batubara BSSR di tahun 2022 ya. Ini dalam ribuan ton ya, berarti ini sekitar 15,5 juta ton ya di tahun 2022. Oke, ini masih tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar maksudnya kalau dibandingkan Adaro ya kan, Adaro mungkin berapa ya, 60 jutaan ya, atau udah sampai 70 jutaan ton ya per tahunnya. Jadi kalau dibanding Adaro ya ini termasuk kecil lah dari produksi batubara BSSR. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, saya mengajak untuk teman-teman mensubscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasa video-video di channel Investor Data ini berguna untuk teman-teman, mohon juga like dari teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian keuangan. Kita flashback di tahun 2022 sama seperti perusahaan batubara lainnya, di mana profit dari BSSR ini naik ya 21% ya, menjadi 3,56 triliun dibandingkan tahun 2021 yang 2,93 triliun ya. Nah, di tahun 2022 itu bisa dari sini ya, batubaranya itu paling banyak dijual ke Cina ya, yang orange ini ya 37,09%. Disusul oleh yang abu-abu nih India ya. Dan lalu yang merah ini Indonesia. Jadi domestik itu nomor 3 ya. Jadi cukup lumayan lah karena dia pangsa pasarnya lebih banyak ke luar Indonesia ya. Oke, di tahun ini ya, di kuartal 1 itu profitnya masih naik 100% dibandingkan kuartal 1 2022, tapi di kuartal 2 dan 3 semakin menurun ya. Turun 41% di kuartal 2 dan turun 71% nih di kuartal 3 ini ya. Sehingga kalau digabungkan ya dari Januari sampai September itu penjualan dari BSSR ya masih naik ya 18,4% ya. Karena tadi di Januari kan dia naik banyak ya penjualan maupun profitnya. Tapi di kuartal 2-3 nya mulai turun. Nah, beban pokok penjualannya juga meningkat ya sebesar 49% nih. Sehingga membuat laba brutonya turun ya 17,41 ya. Jadi walaupun penjualannya naik, tapi karena beban pokok penjualannya meningkat juga nih, biaya produksi dan sebagainya. Jadi dia laba brutonya, laba kotornya turun 17,41%, dan labanya sebelum pajak ya setelah dikurangi beban umum, beban penjualan dan sebagainya itu semakin turun ya 36,35%. Lalu beban pajaknya juga berkurang ya, beban pajaknya berkurang ya. Jadi laba bersihnya turun juga 36,43%. Jadi dari Januari sampai September tahun ini itu turun 36%an ya dibandingkan Januari September tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat ya apakah di tahun 2023 ini komposisi ekspornya itu masih sama ya. Kalau kita lihat di sini memang Cina masih paling banyak ya, tapi komposisinya semakin banyak nih ke Cina ya, 58%. Kalau tadinya kan dia berapa, kita balik sini ya, 37%an ya, sekarang menjadi 58% ya sampai September ya. Diikuti masih India nomor 2 dan ketiganya domestik ya, Indonesia. Oke, kita bandingkan sekarang ya rasio dari BSSR ya. Bisa dilihat di sini earning per share-nya kalau dibandingkan yang lainnya ya tidak terlalu besar ya. Paling besar ini ITMG ya sampai 7.637. Untuk pernya ya tidak terlalu mahal ya, cuman ada yang lebih murah nih ya, ABMM ya. Untuk PBV 2,44 kali ya. Yang paling kecil di sini Indika Energi ya, dan keduanya ini Adaro ya. Baru ABMM. Ya, tapi Indika perlu diingat ya, sekarang kan setelah dia menjual salah satu tambangnya ke ini ya, ke Cuan ya. Cuan itu maksudnya perusahaannya si Prayoga Pangestu ya. Jadi pendapatan Indika tuh turun banyak ya karena dia menjual salah satu tambang batubaranya karena dia ingin mendiversifikasi bisnisnya. Jadi dia kan targetnya tahun 2025 atau tahun 2030 ya, saya agak lupa. Teman-teman bisa googling ya. Dia berencana untuk 50% pendapatannya Indika Energi itu
50%-nya dari non batubara gitu, makanya dia menjual si salah satu tambang batubaranya. Oke, kita lanjut untuk ROE. Ini BSSR paling besar ya di antara 7 perusahaan batubara ini ya, sampai 65% nih. Oke, dan bisa lihat sini Indika nih paling kecil ya ROE, jadi wajar aja dia PBV-nya rendah nih ya. Jadi kalau bisa lihat sini ya, si Adaro ROE-nya 21, dia hanya 0,67. Jadi kalau antara Adaro dan Indika ya, kayaknya kalau saya pribadi lebih milih Adaro ya. Bahkan dengan BSRR pun saya lebih milih Adaro sih kayaknya sih ya. Oke, dan DER-nya 0,87 ya. Di sini paling besar ABMM ya, yang hutangnya paling besar ya dibanding dengan rasio ekuitasnya gitu ya. Nah, untuk subsektor di oil, gas, and coal bisa lihat di sini rata-rata PER-nya 0,58 ya. Jadi semua perusahaan batubara yang ada di tabel yang saya sajikan ini tuh semua PER-nya di bawah rata-rata subsektor oil, gas, and coal ya. Sedangkan PBV-nya tuh di 2,54. Dan lagi-lagi semua perusahaan yang ada di tabel ini tuh di bawah rata-rata PBV subsektornya. Untuk DER-nya 0,67 ya. Di sini berarti yang di atas rata-rata ya ada BSSR, ABMM, dan juga PTB dan Indika ya di atas rata-rata subsektornya. Oke, tadi kalau kita bandingkan dengan saham-saham batubara lainnya, sekarang kalau kita bandingkan dengan histori dari BSSR sendiri ya 5 tahun ke belakang ini, di mana PER-nya rata-rata itu diperdagangkan di 6,28 kali nih ya, yang warna orange ya, dan saat ini dia di 3,64. Jadi dia sedikit, nggak sedikit sih, lumayan banyak ya di bawah rata-rata PER-nya selama 5 tahun ke belakang gitu ya. Oke, sedangkan untuk PBV-nya dia di atas rata-rata ya, karena rata-rata 5 tahun terakhir PBV dari BSSR itu 2,24, saat ini dia di 2,78. Oke, jadi di atasnya PBV rata-rata. Jadi kalau secara PER dia terlihat di bawah rata-rata ya, alias masih bisa dibilang under value ya. Tapi dia dari kalau dari PBV-nya dia sedikit di atas, sedikit over value lah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke chartnya, di mana dia BSSR ini IPO di tahun berapa ya, akhir 2012 ya kalau nggak salah, dan dia sempat menyentuh angka tertinggi, harga tertingginya di sekitar 5.800 lah ini ya di tahun 2022. Dan dia ada beberapa gap ya, gapnya mana kita lihat ya, ada gap di sini di 4.920, ada gap lagi di 4.340 ya yang belum tertutup ya. Biasanya gap-gap itu terjadi ketika dia habis bagi dividen ya. Oke, jadi saat ini dia masih di uptrend jangka panjang nih ya, garis biru ya. Mungkin sempat nyentuh-nyentuh ke bawah dikit tapi akhirnya balik lagi ya. Jadi mungkin saat ini penentuan lah ya, apakah dia akan menembus ya downtrend line ini ya, atau dia bisa naik ya, dimana resistennya itu sekarang di versi saya lah, resistennya ada di 3.990 ya, karena dia sebelumnya ada support kuat di sini beberapa kali di tes nih ya, 1 2 3 4 kali ya, baru dia habis itu jebol ya. Jadi menurut saya di sini resistennya kalau 3.990 ini bisa tembus ya, mungkin dia akan lanjut untuk menutup gap di 4.340 ya. Kalau kita dari EMA-nya ya, ini masih di bawah EMA 20-nya ya. Masih. Jadi kalau secara EMA dia masih downtrend lah, belum ada tanda-tanda dia akan menembus EMA 20-nya ya. Oke, dan ini adalah chart dari harga batubara ya, dimana saat ini dia di 145 ya. Dimana harga ini tuh masih lebih tinggi ya dibandingkan rata-rata harga batubara di tahun 2019 maupun 2020. Oke, mudah-mudahan sih nggak jadi lebih rendah dari ini ya, harga di tahun 2019-2020 ya. Kalau kayak gitu bisa nyungsep banyak lah ya harga saham batubara nih. Jadi untuk yang sering beli saham batubara, jangan lupa juga untuk selalu mengecek ya chart dari harga coal dunia ya. Oke, lalu untuk dividen ya, di public expose kemarin, bukan kemarin sih, bulan Mei lalu itu ada yang nanya juga ya, pada tahun 2022 BSSR membagikan dividen sebanyak 3 kali, apakah kedepannya akan selalu diterapkan atau akan melihat kondisi industri yang terjadi? Nah, jawaban dari manajemen adalah ya, dia ini bilang ya, pembagian dividen untuk pemegang saham tentu saja akan disesuaikan dengan kondisi industri dan kondisi keuangan perseroan, karena yang paling utama adalah perseroan harus memiliki keuangan sehat ya.
Seperti yang kita ketahui bersama, harga komoditi batubara tidak bisa dikontrol oleh perseroan sehingga manajemen perseroan hanya bisa fokus kepada efisiensi biaya. Apabila kondisi mendukung, pasti manajemen akan melakukan yang terbaik untuk para pemegang saham perseroan. Jadi tidak ada janji untuk selalu membagikan dividen sebanyak 3 kali ya, 2 interim dan 1 final. Jadi ya kita harus tetap selalu up to date juga dengan berita-berita dari BSSR nih. Sebenarnya tidak terlalu banyak sih kalau kita cari ya berita BSSR ya, karena dia juga tidak ada rencana untuk melakukan diversifikasi, jadi jarang nongol juga berita tentang BSSR ya di media-media online gitu ya. Oke, kita sekarang ke dividen historinya, di mana di sini bisa dilihat ya, memang bervariatif ya dividen payout ratio dari BSSR ya. Kadang-kadang dia sangat royal ya, sampai 134%, kadang-kadang dia malah sampai hanya 34,7% doang nih dividen payout ratio-nya. Jadi ya benar kata manajemen tadi ya, kalau memungkinkan pasti dia akan membagikan dividen yang banyak, dan itu terbukti ya, kadang-kadang dia di atas 100% nih dividen payout ratio-nya ya. Nah, kalau tahun lalu juga cukup besar ya, karena dividen payout ratio-nya 109,35% ya. Dan untuk laba tahun 2023 ini sudah 1 kali membagikan dividen interim ya, di bulan September kemarin nih sebesar Rp349,93 ya. Dan selamat untuk teman-teman yang mungkin di September kemarin dapat dividen interim ya dari BSSR, mungkin bisa absen ya di kolom komen ya, saya dapat bang gitu ya. Oke, dan kita coba prediksi ya untuk dividen sisanya, di mana ini adalah earning per share dari BSSR ya, dari kuartal 1, 2, dan 3. Kalau dijumlahkan itu sekitar Rp743,35. Dan kalau earning per share di kuartal 4 itu kita asumsikan mirip-mirip dengan kuartal 3 ya, yaitu Rp Rp133. Jadi kita tambahkan ya Rp743,35 ditambah prediksi earning per share kuartal 4 yang 133. Jadi totalnya nanti sampai Desember prediksinya earning per share dari BSSR adalah Rp876,35. Dan kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya jangan terlalu optimis ya, jangan kayak tahun lalu ya. Kita ambil aja yang 86% ini ya, dividen payout ratio-nya kita anggap 86%, maka potensi dividennya adalah Rp753,66. Dan karena di September sudah dibagikan ya Rp349,93 ini ya di bulan September, berarti sisa potensi dividennya adalah Rp753,66 dikurang Rp349,93, sehingga sisa dividen ya yang saya prediksikan ya itu sekitar Rp403,73. Oke, jadi kalau dibagi dengan harga saham penutupan di hari Jumat kemarin tanggal berapa ya? 15 Desember itu 3.720 ya harga saham ya. Berarti dividen yieldnya sekitar 10,85% ya. Itu total prediksi dividen sisanya ya. Dan kita nggak tahu nih apakah akan ada dividen interim lagi ya. Kalau tahun lalu kan ada dividen interim lagi di bulan Desember ya. Terus 2 tahun sebelumnya di bulan Januari ya. Jadi mungkin di akhir-akhir Desember atau bulan Januari biasanya. Walaupun itu tidak tentu ya, karena tahun lalu dan dua tahun lalu itu dia 3 kali bagi dividen, tapi di tahun-tahun sebelumnya dia hanya 1 kali ya, ataupun 2 kali gitu. Jadi emang belum tentu akan 3 kali gitu ya. Jadi ya kita ikutin aja beritanya gitu ya. Oke, kalau kita sedikit pesimis ya dengan dividen payout ratio-nya hanya 54%, berarti potensi dividennya hanya 473,22 ya. Dengan cara sama kita prediksi ya, sisa dividennya kira-kira itu 123,3 ya, setelah dikurangi dividen interim yang sudah dibagikan di September ya. Sehingga kalau sisa dividennya hanya 123,3, berarti dividen yield-nya sisanya hanya 3,31 ya. Jadi kurang menarik ya kalau dividen payout ratio-nya kecil nih 54%, tapi kalau dia besar ya 86%, atau bahkan mungkin dia baik hati 100%, itu pasti masih sangat menarik sekali ya dividen yield dari BSSR ya. Walaupun kalau dibandingkan Adaro lebih menarik Adaro karena Adaro belum bagi dividen interim ya. Nah, itu prediksi dividen batubara saya bahas di video ini. Nanti teman-teman bisa cari linknya di kolom deskripsi atau saya taruh di pojok kanan atas ini ya untuk melihat prediksi dividen dari Adaro ya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan ya,
mungkin terkait perhitungan dividen tadi, bisa teman-teman langsung tanyakan saja di kolom komen ya. Nanti kalau saya tahu jawabannya akan saya jawab di kolom komen. Dan silakan tuliskan pendapat teman-teman, apakah BSSR ini menarik ya untuk dikoleksi, untuk diincar dividennya ya, atau mungkin ada yang malah mengincar capital gainnya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman agar bisa ada diskusi dan pengetahuan tambahan untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman lain yang mungkin akan nonton video ini. Demikian dari saya, salam jelata.